Sontekan manis tapi mematikan. Ayang Utriza, SBY, maling duit rakyat. Ditulis oleh Hanto Cahaya di siwar.com. Wow, kata pembuka dari saya untuk akademisi muslim dari Nahdlatul Ulama atau NU yang masih terbilang kategori usia muda yang secara tiba-tiba menghajar tanpa tedeng aling-aling kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan juga mantan Presiden kedua Soeharto dengan menyebut maling duit rakyat dalam tanda kutip. Pemilihan kalimat yang tajam bak anak panah yang menancap tepat di jantung bikin Partai Demokrat seketika cepat. Di antara kedua mantan presiden, saya lebih tertarik ke SBY. Sebelumnya siapa nama pemuda tersebut? Namanya Ayang Utriza Yakin. Saya mencoba mencari tahu melalui Wikipedia dan cukup terkesima juga dengan latar belakangnya. Rupanya Ayang Utriza Yakin memang bukan orang sembarangan. Ia akademisi Muslim NU Indonesia di bidang hukum Islam, filologi, dan sejarah Islam. Sekilas tentang Ayang Utriza di masa akhir pasca doktoralnya di Universitas Katolik de Leuven, Yakin mengajar di Universitas Gent sebagai dosen tamu di Departemen Kajian Islam dan Arab, serta studi Timur Tengah selama 3 tahun dari tahun 2019 sampai 2022. Pada tahun 2014 sampai 2016, Yakin mengajar di Sekolah Program Pasca Sarjana dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Pada tahun 2021, dia mengajar di Fakultas Teologi Universitas KU Leuven, Belgia. Di samping itu, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Takmir Masjid atau LTM PBNU pada periode 2015 hingga 2020. Pada tahun 2021 menjadi panitia dalam pembangunan masjid di Brussels, Belgia. Pengalaman studinya ini membuat Riza, panggilan akrabnya, berhasil menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, hingga bahasa Persia. Di sini saya tidak akan membahas yang dipersoalkan oleh Riza atau Ayang Utriza terkait sebutan korupsi di era SBY, tapi reaksi Partai Demokrat terhadap cuitannya yang bagai suara halilintar yang menggelegar di bunting siang. Berikut cuitan Riza. Soeharto merampok duit rakyat NKRI 35 miliar dolar Amerika Serikat. Maling duit rakyat terbesar dalam sejarah dunia. YM, para anak cucu Soeharto, kapan Anda kembalikan harta jarahan rakyat NKRI? Kata Ayang di Twitternya, @ayang_utriza, dikutip FIN, Rabu 14 Agustus 2021. Dia mengatakan bahwa dirinya ikut merasakan korban kekejaman rezim Soeharto dan SBY. Itu kenyataannya. Motif saya korban kekejaman dan korupsi Soeharto dan SBY. Saya rakyat jelata seperti kebanyakan orang. Kenapa Pak? Anda rela duit rakyat NKRI dimaling dan dirampok Soeharto dan SBY? Ungkapnya. Tanya sampai di situ kembali menghajar. Dosen Institut Ilmu Politik Sciences Po Bordeaux, Prancis ini mengungkit korupsi Bank Senturi dan korupsi Hambalang yang diduga melibatkan SBY. YM, Bapak @SB Yudhoyono, mohon jelaskan ke rakyat NKRI soal korupsi Senturi 6,7 triliun rupiah, korupsi Hambalang 2,5 triliun rupiah, dan lain-lain. Benarkah Bapak, Pak Budiono, Gubernur atau Wakil Gubernur Bank Indonesia, politisi Demokrat dan lain-lain terlibat agar tidak jadi fitnah? Tandas Ayang Utriza Yakin. Tentu saja cuitan Riza bikin kebakaran jenggot Partai Demokrat melalui kadernya yang biasa bermain sosmed. Siapa lagi kalau bukan Rahlan Nasyidik? Ini orang nganggur apa ya? Haha, cepat sekali tanggapannya. Rahlan melakukan perlawanan dan mengatakan tuduhan tersebut serius dan tanpa dasar. Wah, tuduhan ini sangat serius, saya kader Demokrat, tapi saya akan objektif. Saya minta Anda buktikan bahwa SBY korupsi. Silahkan buka. Beban pembuktian ada pada orang yang menuduh. Saya beri Anda 2 kali 24 jam, atau kami akan ambil langkah hukum, ujar Rahlan Nasyidik. Rahlan bilang bahwa jika upaya hukum tidak dilanjuti sekarang, maka tunggu akan ada upaya hukum pada waktu-waktu yang akan datang jika rezim ini akan berakhir di 2024. Mungkin upaya hukum kami tidak akan ditindaklanjuti sekarang, tapi kami orang yang sabar dalam mengejar kebenaran. Rezim ini akan berakhir sebelum masa kadaluarsa pidana berakhir. Buktikan, Anda punya 2 kali 24 jam, tuturnya. Sungguh aneh, mengancam tapi dimentahkan sendiri dengan mengait-ngaitkan dengan rezim sekarang. Barangkali Rahlan ini baru sadar siapa yang dia hadapi. Kalau lapor, tinggal lapor saja. Apa susahnya? Siapa tahu kasus dari Riza ini bisa buka kembali Senturi, Hambalang, BLBI, bahkan mungkin merembet ke Antasari Azhar dan lain sebagainya. Rakyat pasti sangat mendukung. Sementara itu Ayang menjawab dengan santai ancaman yang dilontarkan oleh Rahlan Nasyidik. Dia mempersilahkan Rahlan mempolisikannya. Silakan Pak Rahlan Nasyidik laporkan saya ke Di-Humas Polri dan cuitan saya tentang praktik korupsi Bapak SBY di kasus Bank Senturi dan di kasus Hambalang. Saya tunggu laporannya, tuturnya.
Dan batas waktu 2 kali 24 jam yang diberikan politisi Partai Demokrat Rahlan Nasyidik kepada akademisi Ayang Utriza yakin telah habis. Rahlan nampak sewot dan menyebut Ayang Utriza tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SB korupsi hampalang 2,5 triliun rupiah. Sudah 2 kali 24 jam, jelas sudah profesor ini tidak mampu menunjukkan apapun untuk menopang tuduhan ngawurnya bahwa SB korupsi. Orang ini aib bagi dunia akademisi. Noda memalukan bagi universitas tempatnya bekerja. Omongannya tak lebih cerdas dari celotehan buzzer RP. Tweet Rahlan dikutip pojok1.id dari akun Twitter pribadinya @rahlan_nasyidik Minggu 15 Agustus 2021. Ada 3 hal bisa dipertimbangkan. 1. Mengadukan @ayang_utriza ke polisi. 2. Menyurati universitas tempatnya bekerja. 3. Mendorongnya berkonsultasi dengan psikiater, sekurangnya dengan psikolog. Jelas Rahlan. Orang ini agaknya punya masalah kejiwaan atau sekurangnya kepribadian, tambahnya. Jadi geli kalau membaca celotehan kader satu ini, tiba-tiba ia sebut buzzer RP kemudian malah menuduh orang punya masalah kejiwaan. Padahal ada yang namanya hukum cermin. Siapa yang biasa berprasangka buruk itulah gambaran dirinya sendiri. Soal buzzer RP jelas siapa sih yang sebenarnya pantas dituduh sebagai buzzer RP? Bukankah setelah tempo hari kelompoknya ramai-ramai mau melawan buzzer RP, kemudian akun para pegiat media sosial kena suspend? Tak perlu cybercrime. Orang awam juga pasti paham siapa pelakunya. Kader ini sebut masalah dengan kejiwaan. Siapa tempo hari yang menantang minta ditangkap polisi lantaran terindikasi hina lagu Indonesia Raya dan kepala negara? Apakah lupa padahal baru beberapa hari yang lalu? Lantas siapa yang lebih pantas disebut bermasalah dengan kejiwaan? Jika begitu, kita tunggu episode berikutnya agar kita dapat bahan yang enak untuk dimasak. Tapi menurut saya Rahlan hanya gertak sambal, tidak bakal berani melaporkan dengan berbagai pertimbangan. Jika melaporkan otoritas triliunan duit yang disebut telah dimaling bakal makin terang benderang di persidangan dan diketahui anak-anak milenial, Gen Z, dan Y. Riza bakal membuka kotak Pandora yang di dalamnya ada pesta pora dan euforia. Bisa nangis darah AHY. Ambisi dan mimpi dia jadi Presiden RI bisa kian tenggelam hingga mengeram dalam kelam. Demikian salam Anto Cahaya. Demokrat harus belajar dari PSI yang berani tegur kader yang adu mulut soal ganjil genap. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anggota DPRD DKI fraksi PSI, Viani Limardi, terlibat adu mulut dengan polisi karena kebijakan ganjil genap di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Awalnya, mobil Viani yang melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Mobil Viani berplat ganjil dan diminta petugas Dinas Perhubungan atau Dishub untuk putar balik. Viani pun memberitahu petugas Dishub bahwa dirinya anggota DPR DKI dan hendak bertugas. Petugas Dishub kemudian memperbolehkan melintas. Baru 10 meter melaju, Viani kembali terkena sekat ganjil genap oleh petugas polisi. Di sanalah terjadi adu mulut. "Selama ini mobil saya boleh loh," kata Viani. "Tidak boleh karena ganjil genap. Kalau sekarang pakai surat tugas boleh, sekarang sudah tidak berlaku," katanya polisi. Viani kemudian bertanya balik kepada polisi yang berjaga. "Oke, saya sekarang tanya Bapak. Saya kalau mau ke Penjaringan sekarang lewat mana?" tanya Viani. "Masuk tol. Kalau lewat sini tidak boleh, kecuali kalau besok," kata polisi. "Sekarang lewat mana?" tanya Viani lagi dengan nada meninggi. "Lewat Rasuna Said lurus," ucap polisi. "Di situ tidak dijaga lagi," kata Viani yang kembali bertanya. "Yang tidak boleh Sudirman Tamrin, Gatot Subroto," kata polisi. Viani pun akan memprotes kebijakan selama PPKM yang terus berganti. "Oke, nanti saya akan protes ini. Saya yang bikin aturannya," kata Viani. Kadang ketika seseorang diberi jabatan yang lumayan tinggi atau terkenal, ujian keangkuhan rasanya sulit dilewati. Ketika terjepit langsung menggunakan jurus pamungkas dengan menyebut nama dan jabatan, atau menyinggung keluarga atau kerabat yang memiliki jabatan tinggi agar lawan bicaranya merasa terintimidasi. "Bapak saya polisi, kakek saya jenderal," begitulah kira-kira. Saya sering melihat orang yang seperti ini, bergaya angkuh, merasa tidak ada yang berani melawannya karena punya kekuatan yang menyokong di belakang. Sama seperti anggota DPRD di atas, dia merasa berhak dikecualikan atau mendapat perlakuan istimewa karena menyandang jabatan tertentu. Tidak etis sekaligus membuat masyarakat tidak simpati. Wakil rakyat tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik. Jabatan itu amanah, harusnya dipergunakan dengan baik, bukan digunakan sebagai ajang pamer. Alasannya hendak bertugas. Memangnya hanya dia yang bertugas dan warga Jakarta lainnya tidak bertugas, hanya keliling kota mengukur panjang jalan?
Tapi setidaknya salut buat PSI DKI yang tidak segan menegur keras wakil rakyatnya itu. Kami sudah menegur keras anggota kami, Sispiani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali, kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar. PSI DKI juga meminta maaf atas insiden tersebut. Michael juga mengapresiasi petugas kepolisian yang bertugas menegakkan aturan selama penerapan PPKM. Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan, kata Michael. Michael menyebut perbedaan pendapat soal aturan seharusnya disampaikan dan diupayakan dalam forum pengambilan kebijakan. Dia menilai anggota legislatif fraksi PSI harus siap diawasi, termasuk mendapat teguran atau sanksi dari partai. Ini sudah menjadi konsekuensi. Sedari awal fraksi PSI memastikan setiap anggotanya harus siap bekerja dan siap diawasi. Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan, tambahnya. Pesan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah Demokrat harusnya malu dan perlu belajar banyak dari PSI. PSI tidak segan menegur kadernya jika memang bersalah. Demokrat malah sebaliknya, kadernya banyak yang membuat kontroversi dan kekurang ajaran. Tapi Demokrat diam dan seolah mendukung itu semua. Salah, tapi merasa benar. Demokrat lebih tua, tapi sikapnya lebih parah dibanding PSI yang bisa dibilang baru seumur jagung. PSI berani meminta maaf atas kesalahan kadernya. Demokrat, sudahlah. Partai yang tidak terselamatkan lagi, tinggal menunggu waktu nyungsep. Saat ini hanya bisa menghibur diri dengan hasil survei yang katanya Demokrat berpotensi menjuarai pemilu 2024. Dan nama ketumnya terus meroket elektabilitasnya. Hahaha. Memang sih, mimpi harus maksimal, tidak boleh tanggung-tanggung meski malu-maluin. Bagaimana menurut Anda?